Tuhan semuanya. Mari kita bersama-sama hari ini merenungkan firman Tuhan, di mana saya ingin kita boleh dituntun oleh firman Tuhan. Mujizat tidak pernah terjadi di zona nyaman. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, saya bacakan untuk kita firman Tuhan di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 10a. Demikian firman Tuhan berkata, ya, tetapi setelah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ini, di dalam terjemahan yang lain dikatakan, kemudian Tuhan mengucapkan firman-Nya kepada Elia, pergilah ke Sarfat di Sidon, tinggallah di sana. Sebab aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk menjagamu. Maka pergilah Elia ke Sarfat. Saudara, mujizat tidak terjadi ketika segala sesuatunya nyaman. Dan ini kita lihat dalam kehidupan Elia. Justru Elia menghadapi sungai yang kering. Dan ketika kehidupan yang namanya minum dan makan ini menghadapi krisis, mujizat terjadi. Jadi kita melihat bahwa mujizat itu dinyatakan ketika Elia menghadapi ketidaknyamanan, bahwa persediaan minum dia habis, bahwa sungai yang dia andalkan memberi dia minum kering. Dan kalau kita pelajari perjalanan dari sungai yang kering tersebut, dia menuju ke Sidon yang di Sarfat. Itu kira-kira 100 mil. Jauh untuk perjalanan berjalan kaki. Nggak aman. Dalam perjalanan dia bisa diserang penyamun. Dalam perjalanan ada ancaman-ancaman dihadapi. Dan ketika berjalan sampai di Sidon, saudara harus ingat bahwa Raja Ahab mengincar nyawanya, dan kepala Elia itu ada harganya. Raja sangat marah karena daerah yang dimana kekuasaannya terjadi kering bertahun-tahun. Dan dia salahkan Elia. Dia bukan koreksi diri bahwa dosa daripada dia dan keluarganya yang membawa, dan dosa dari bangsa yang ada menyembah nabi-nabi Baal, itulah Tuhan turunkan hukuman. Tetapi dia salahkan Elia. Elia sudah berkata, kalau tidak bertobat, Tuhan nyatakan bahwa tidak akan ada hujan. Maka dia mengincar kepala Elia. Dan bahkan Elia pun masuk ke negeri orang asing di Sidon. Itu bukan tempatnya Elia. Jadi bicara tentang mujizat yang dialami oleh Elia di sungai Kerit, maupun ketika dia berjalan ke Sidon, lebih berbahaya lagi ketika berjalan ke Sidon. Tetapi justru dalam ketidaknyamanan dan kondisi tidak aman, mujizat itu terjadi. Kalau kita dengar ada orang, oh saya selamat dari pesawat terbang, ya berarti ada kejadian di pesawat terbang dulu. Saya sembuh dari penyakit kanker, ya berarti dia menderita penyakit kanker dulu. Saya ngalamin sembuh dari tumor, ya berarti dia ada pergumulan di masalah tumor. Saya mengalami pemulihan dalam ekonomi, ya ada goncangan ekonomi yang dialami dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya melihat perintah Tuhan yang diucapkan di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 10a.
Di ayat 8 dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Waktu firman itu datang, Tuhan berkata, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Bukan wilayah Israel, wilayah orang asing. Dan bahkan dalam perjalanan, dia juga mengalami bahaya. Tetapi ayat 10 dikatakan, bersiaplah Elia, lalu pergi ke Sarfat. Enggak banyak ngomong, taat, tunduk. Itu Elia. Enggak protes. Kalau mau bicara logika, Elia bisa bilang dong, situasi sulit. Tuhan nggak tahu ini lagi pandemi, kan begitu. Tuhan nggak tahu keadaan lagi susah. Elia juga bisa berkata sama. Ketika Tuhan berkata bersiaplah pergi ke Sarfat, Elia bisa protes gini, Tuhan nggak salah kirim saya ke sana. Itu direction, arah yang salah Tuhan. Elia bisa protes, Tuhan gak salah kirim saya ke lokasi yang salah. Itu Sidon, bukan wilayah Israel. Sarfat, itu bukan wilayah Israel. Saya bisa terbunuh di sana Tuhan. Elia bisa saja protes, Tuhan sudah bilang di sini, ketahuilah aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan, Tuhan, saya angkat tangan dulu Tuhan. Bisa gak Tuhan? Kalau Tuhan bicara, jangan janda deh, udah ketahuan janda, hidupnya susah. Kasih. Tuhan gak bilang loh di sini janda kaya, enggak. Di ayat ini Tuhan gak berkata, aku siapkan sebuah keluarga yang berada yang kaya. Saya tidak melihat kalimat itu muncul dari perkataan firman Tuhan. Tetapi jelas Tuhan berkata, aku memerintahkan seorang janda. Saudara, Elia bisa saja protes. Tuhan mengirim saya ke orang yang salah. Gak usah ketemu, gak usah berangkat ke sana. Dari yang Tuhan bilang ini udah salah Tuhan. Tapi Elia taat dan tunduk. Walaupun Elia tidak mendengar Tuhan berkata, aku siapkan seorang keluarga kaya. Kalau kita lihat di Alkitab seringkali bukan yang kaya. Yang susah-susah, yang sulit-sulit, yang hidupnya berat-berat. Aduh saudara, kalau kita pelayanan ke daerah, pakai motor terbenam, mobil gak bisa masuk, hanya pakai motor. Jemaat persembahan, bawa pisang, bawa singkong. Mereka memberi dari kekurangan. Kalau lihat yang hebat-hebat di kota besar, memberi, uang, gitu ya. Tapi Tuhan bilang apa? Tentang janda yang memberi persembahan. Mereka memberi dari kelebihan. Tetapi janda itu memberi dari kekurangan. So yang terkasih dalam Tuhan, Elia taat dan tunduk. Elia dengar jelas yang Tuhan siapkan untuk dia memelihara hidupnya. Dan Elia tidak protes bahwa Tuhan mengirim dia ke orang yang salah. Elia tidak protes bahwa Tuhan mengirim dia ke lokasi yang salah. Elia tidak protes bahwa Tuhan mengirim dia ke arah yang salah. Bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Bagaimana keadaan kita di hari-hari ini? Kita dalam keadaan yang seperti Elia, yang hari-hari ini kita berkata, Tuhan, saya lagi tidak aman nih Tuhan. Kondisi saya sedang tidak nyaman nih Tuhan. Justru saya mau berkata, kalau saudara sedang mengalami keadaan sedemikian, jalan Tuhan menuju mujizat. Seringkali begitu loh. Hitung-hitungan di atas kertas nggak masuk. Tapi itulah cara Tuhan. Bagaimana dengan keadaan bisnis Anda hari-hari ini? Bagaimana dengan usaha Anda? Bagaimana dengan kesehatan Anda hari-hari ini? Bagaimana keadaan Anda? Coba lihat. Waduh Pak Fu, lagi di titik bawah-bawahnya ini. Bukan lagi di titik bawah,
lagi ditagih utang, Pak Bu. Utang sama bank, kredit masih ada, lagi berat. Nah, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita alami keadaan-keadaan yang tidak nyaman, tidak aman, kita di jalan Tuhan, kita melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Seperti Nabi Elia. Elia hidup sungguh-sungguh taat dan tunduk sama Tuhan. Tapi apakah Elia gak kekurangan minum? Elia kekurangan. Sungai Kerit kering. Apakah Elia gak kekurangan makan? Kekurangan. Elia harus berjalan kaki 100 mil. Elia, kalau sudah lihat catatannya, lebih dari 100 mil dari Sungai Kerit menuju ke Sidon. Dan bahaya mengancam di sepanjang jalan. Elia tidak nyaman, tidak aman. Loh, dia nabi Tuhan loh. Harusnya dipeliharakan dengan luar biasa. Tunggu dulu. Disitulah maksud Tuhan. Supaya dengan keadaan yang sedemikian, Tuhan mau Elia belajar bergantung kepada Tuhan. So, Tuhan mau saudara dan saya belajar bergantung pada Tuhan. Semasih kita bergantung pada kekuatan dan kemampuan kita, kita gak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Enggak. Elia melihat mujizat Tuhan karena Elia berada dalam zona yang tidak nyaman. Saudara, kedagingan kita, manusiawi kita, akal budi kita selalu ada hitung-hitungan di atas kertas. Tapi Tuhan beda. Saya sudah melihat di dalam pelayanan sahabat doa, semua yang dikirim Tuhan, semua yang dikirim pelayan-pelayan Tuhan, semua adalah yang rela melayani. Nggak ada yang dibayar, nggak ada yang kita upah. Semua sukarela, semua mengangkat tangan, semua menyerahkan diri untuk yuk apa yang bisa saya lakukan. Di dalam pelayanan saya juga melihat sahabat doa, semua orang bersuka cita, nggak dengan terpaksa dalam pelayanan. Dan justru dalam komunitas yang sedemikian kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Kenapa Tuhan izinkan? Seringkali jalan menuju mujizat itu tidak nyaman dan tidak aman. Tuhan mau saudara belajar bergantung pada Tuhan, termasuk saya. Kita bersama-sama. Yuk saya kasih contoh dengan singkat, ada 3 orang. Apa benar di Alkitab ada contohnya? Jalan Tuhan menuju mujizat adalah jalan yang kadang tidak nyaman, tidak aman. Lihat aja Musa. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan ke tanah perjanjian. Kenapa sih harus melalui Laut Merah terlebih dahulu? Kenapa? Atau kenapa Tuhan gak kasih tahu rutenya kayak begini di awal ya? Bahwa kamu akan berjalan, di depan ada Laut Merah. Kamu dikejar akan menghadapi itu. Saudara, waktu mereka dikejar dan di depan Laut Merah dan di belakang musuh mengejar, betapa paniknya bangsa itu. Tapi ternyata Tuhan di surga udah punya rancangan. Nah, Tuhan akan memberikan sebuah mujizat yang terbesar. Sebuah bangsa akan melewati laut yang kering, yang terbelah. Dan itu cara Tuhan. Pada saat terdesak di depan Laut Merah, nggak nyaman, nggak aman, karena nyawa mereka terancam. Tetapi justru itu cara Tuhan melatih iman mereka. Selalu lihat Daud. Daud bukan prajurit. Daud gembala kambing domba. Tetapi Tuhan siapkan dia untuk menjadi prajurit. Dan bukan hanya prajurit, untuk menjadi raja. Dia melalui proses menjadi prajurit. Dan untuk proses masuk menjadi tentara Israel, diterima sebagai tentara Israel, dia harus melewati sebuah ujian di hadapan semua orang, mengalahkan Goliat. Kenapa Daud yang harus maju melawan Goliat? Mengapa bukan yang lain? Kenapa harus dia? Karena memang Tuhan mempersiapkan dia menjadi seorang prajurit yang sebelum menjadi raja punya pengalaman jadi prajurit. Dan dia masuk dulu dalam ketentaraan Israel. Tetapi kalahkan Goliat dulu. Kadang dalam hidup kita seperti ini. Kita menghadapi ketika masuk ke tanah perjanjian. Ketika Tuhan memberikan suatu tempat untuk saudara tuju. Tempat itu rasanya asing bagi saudara. Tempat yang saudara tidak biasa dengan di sana. Saudara,
Di manakah tanah perjanjian saudara? Di manakah Tuhan menjanjikan saudara? Dalam penuaian yang Tuhan katakan, pancangkanlah kokoh patokmu, lapangkanlah tempat kemah. Saudara, kalau Tuhan berkata demikian kepada Israel, saya percaya hari ini saudara juga menghadapi laut merah dalam hidup saudara. Apa laut merah saudara? Seorang yang tiba-tiba justru sukar membuat karakter Anda harus dibentuk, itu bisa menjadi laut merah saudara. Tuhan, kenapa Tuhan gak kasihkan pelayanan orang-orang yang gampang? Ada orang yang sulit. Itulah maksud Tuhan. Supaya selalu melihat mujizat Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau berikan proyek yang gak gampang Tuhan? Ketika harus di sini tertutup, di sana tertutup. Kenapa Tuhan gak langsung buka aja? Yang mana Tuhan mau? Itulah cara Tuhan. Saudara harus melalui laut merah. So kenapa saudara berkata, Tuhan gak terima aku jadi PNS langsung. Tuhan, aku gak diterima langsung. Kenapa aku tes ini gak masuk Tuhan? Itulah cara Tuhan. Karena Tuhan mau saudara mengalahkan Goliat dulu. Sebelum saudara masuk ke medan pertempuran. Yang saudara dianggap sebagai prajurit Tuhan. Saudara lihat Yehosafat. Kita sudah sama-sama belajar dari Yehosafat. Waktu 3 negara mengepung dia dalam ancaman perang yang begitu membahayakan. Yehosafat justru disuruh Tuhan menempatkan paduan suara di depan tentara. Dan Yehosafat taat dan tunduk. Tidak protes. Terlalu banyak alasan untuk Yehosafat bisa protes. Tuhan, budget untuk perang itu ada Tuhan. Keluarkan aja semua perbendaharaan. Tombak, pedang, perisai, semua ada kok. Kenapa Tuhan gak perintahkan bahwa justru paduan suara suruh pakai baju tentara perang, pegang pedang? Saya masuk akal Tuhan. Karena ini lebih masuk akal. 3 negara mengepung negara ini, Tuhan suruh mereka pakai baju pujian, suruh memuji Tuhan. Gak masuk akal. So dengar, saya gak gampang untuk langsung buru-buru melakukan sesuatu. Ada yang bilang, Pak Fu, ini masa sulit. Kenapa gak bikin seminar ekonomi? Pak Fu, ini masa berat. Kenapa gak bikin seminar usaha yang sukses langkah-langkahnya? Pak Fu, kenapa gak buat pelatihan seperti ini di Sahabat Doa? Saya bilang, saya doa dulu ya. Tapi saya tahu, ketika saya kasih jawaban, yuk kita worship night. Aduh Pak Fu, orang masa sulit kerja mau cari strategi, orang harus dengerin banyak seminar tentang tahu bagaimana mengembangkan usaha. Justru Pak Fu bikinnya worship night. Suruh pakai jubah pujian, suruh pakai penyembahan, suruh masuk hadirat Tuhan. Pak Fu, ini masa yang gak mudah. Enggak. Waktu saya berdoa, justru Tuhan bilang, ajak nyembah Tuhan. So masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi saya tahu, seperti Yehosafat, ini yang terjadi. Tuhan nggak suruh mereka. Ada waktunya Tuhan, ada caranya Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Tuhan bilang, Yehosafat, tempatkan paduan suara di depan tentara. Pada saat persis 3 tentara musuh menyerang. Dan Yehosafat alami kemenangan. So maka lihat, jalan menuju ke mujizat seringkali bukan zona nyaman. Saudara, saya bayangkan para paduan suara lihat musuh di depan dengan seluruh perlengkapan. Mereka cuma pakai baju ujian, paduan suara. Itu jantung mereka gimana ya? Yang sana teriak serbu, mereka teriak haleluya, haleluya. Dan saudara bayangkan tembok yang besar, yang tinggi, tentara di atas tembok udah dengan panas semua persiapan. Yang dia lihat, Yosua bawa tentara keliling sehari sekali. Besok keliling sekali. Nak ngomong lagi, diam lagi. Yang musuh bilang, udahlah turunin panahnya dulu, nggak usah bidik, nggak usah diarahkan dulu deh. Ini tentara yang nggak masuk akal. Negara yang nggak tahu strategi perang, cuma keliling. Itulah cara Tuhan. Saudara, mereka mungkin bisa protes ke Yosua. Yosua, ini tembok tebal, di atas tentara berdiri,
Panah sudah diarahin ke kita. Tuhan bilang kita kelilingin. Coba denger lagi deh Yosua. Coba peka sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Tuhan juga gak mau kita mati kan? Tuhan juga ada logika kan? Itu panah udah diarahin. Mereka di atas, kita di bawah. Kamu suruh kita cuma keliling. Terus gak ngomong, diem semua. Salah denger gak sih Yosua? Enggak. Cuma taat, tunduk, lakukan. Saudara, mujizat Tuhan untuk menuju ya kepada mujizat. Ya, cara Tuhan seringkali melampaui zona nyaman kita. Mujizat tidak pernah terjadi di zona nyaman. Percayalah saudara. Nggak pernah. Pelayanan hari ini juga sama. Kalau pelayanan hari ini sahabat doa. Kalau kita sama seperti yang lain, biasa-biasa saja. Sama. Akan sama kok. Nggak akan ada perubahan. Nggak akan ada dampak. Justru kita terus harus berdoa. Kenapa semalam jam 8 malam saya kumpulkan? Saya bilang yuk fellowship. Saya tahu. Itu zona nyaman. Nggak nyaman buat yang lain. Aduh. Tapi saya kasih contoh. Saya taat. Saya mau jalanin. So lihat, ketika semuanya sudah beres dalam hidup saudara. Saudara nggak butuh mujizat. Saudara nggak butuh keajaiban. Nggak ada. Nggak butuh. Saudara hanya butuh keajaiban, mujizat ketika saudara berada di titik terendah. Pertanyaan saya, bagaimana hari ini saudara berada di tempat yang tidak nyaman? Saudara sedang berada di tempat yang tidak aman secara finansial. Saudara sedang berada di tempat yang tidak tepat secara emosional. Saudara sedang mengalami gangguan dalam relasional. Atau saudara sedang tidak aman dan nyaman secara fisik. Kalau itu terjadi, saya mau katakan, sahabat doa dan semua yang di YouTube, saudara sedang berada di jalan menuju mujizat Tuhan. Saudara, di jalan saudara yang tidak nyaman, ini nasihat saya, ikuti contoh Elia. Taati Tuhan sehingga saudara dapat melihat mujizat Tuhan di ujung jalan. Jangan menyerah. Saya lihat orang-orang yang gagal bukan karena kegagalan dialami. Orang-orang yang gagal karena tidak bangkit dan mencoba lagi. Itu yang terjadi. Tetapi hari ini, kalau saudara sedang berada di dalam kondisi yang tidak nyaman dan tidak aman, ikuti teladan Elia. Taati Tuhan. Saudara akan melihat mujizat Tuhan di dalam perjalanan yang Tuhan akan nyatakan. Doa saya, saudara hidup menyukakan hati Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaan. Taat dan tunduk. Maka saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dalam bulan ini. Amin. Tuhan berkati kita semua.